kan ini ada khilaf. Kalau baca la ilaha illallah kira-kira dapat pahala? Saya tanya. Masih ngawang jawabannya, karena di sini tidak ada nas yang pasti. Dikatakan kalau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Kalau orang tersebut tidak paham maknanya, la yusab, kata ulama tidak dikasih apa? Pahala. Kalau Al-Quran fahman au bi ghairi fahmin, paham tidak paham sudah dikasih pahala, terus dikasih pahala. Masya Allah itu. Jadi kalau orang sudah hafal Al-Quran, dikarenakan Al-Quran sudah bisa membaca Al-Quran dalam sholatnya, tinggal memetik pahala tiap hari. Memetik pahala. Tidak ada pahala yang melebihi pahala dia, yang melebihi kebaikannya daripada karunia Al-Quran tersebut. Jadi jangan disia-siakan itu. Ya, jadi sekarang Rabbi, Ra'i, pelihara hafalannya, murajaah. Jadi sekarang, karena nanti kalau sudah hafal mungkin antum tinggal metik, kata kapan antum salat sunnah, mau 2 jam, 3 jam, baca. Pahalanya mengalir, pahalanya mengalir, luar biasa. Kalau antum cuma hafal kulhu, mau kulhu diulang selesai, diulang selesai. Perbanyak. Ini wasail. Jadi hafalan itu adalah wasail, sarana antum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama itu, bahkan ada ulama ini betul atau tidak, dia mimpi Tuhan, mimpi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu pada abad kedua Hijriah. Beliau karena dari saking takjubnya, saking penasarannya tentang ibadah apa yang paling utama, ya, amal saleh apa yang lebih utama, ketika orang tersebut mendekat kepada Allah dengannya langsung diterima. Penasaran beliau, ingin tahu, nggak ada ulama yang bisa menjawab. Sehingga beliau setiap malam mimpi, malam berikutnya mimpi, malam ketiga sampai malam ke-73. Mimpinya hal yang sama. Apa itu? Mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ini benar atau tidak? Dikatakan dalam hadis itu ru'yatul mu'min, ya, 20 minan nubuwah. Jadi mimpinya orang mukmin itu kalau itu bagus 40 dari bagian kenabian. Artinya mendekati kebenaran. Tapi mimpinya orang ulama atau orang mukmin itu bukan menjadi dalil, tidak menjadi hujjah, penguat saja. Tapi ini mimpinya orang soleh, ya, mimpinya orang soleh. Di dalam mimpi itu Imam Ahmad bertanya kepada Allah, bi ayyima yataqarrabu ilaika al-mutaqarribun afdal, ya, dengan amalan apa Tuhan seorang hamba mendekat kepadamu dan itu paling utama. Artinya kira-kira nomor 1 apa? Langsungnya Imam Ahmad, nomor 1 apa ya Rabb? Amalan yang paling utama mendekat kepada Allah. Dalam mimpi itu mengatakan di kalami, dengan kalamku, artinya apa? Al-Quran. Di kalami dengan Al-Quran. Ditanya lagi, bifahmin atau bi ghairi fahmin, itu maksud membaca Quran paham atau tidak paham? Ya Rabb. Nah, kira-kira kalau orang baca paham, dia tidak paham, itu ada perbedaan enggak? Kira-kira yang paham diterima, yang enggak paham tidak diterima? La, bifahmin atau bi ghairi fahmin. Orang yang membaca itu paham atau tidak, ya, ma'jurun alaih, dia itu diterima, dikasih pahala. Nah, itu tekannya dari situ ulama, bahwa memang tidak ada apa bacaan yang lebih utama, yang lebih afdal daripada apa? Bacaan Al-Quran. Sudah. Jadikan tekad, jadikan apa namanya? Syiar di dalam jiwa antum. Kalau antum masih disibukkan dengan wirid, zikir istiqomah, zikir pagi karena dipaksa, sementara Al-Qurannya ditinggal, maghrur. Mana maghrur? Tertipu. Tertipu, asi. Orang yang tertipu itu maksiat kepada Allah. Kenapa maksiat? Maghrur. Yansa ala ma faddalahu Allah. Dia melupakan apa karunia Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Maghrur orang tersebut. Masa Al-Qurannya ditinggal, zikirnya berjalan.
bukan mengecilkan zikir, tidak. Karena membaca Al-Quran itu sekali lagi tidak mengurangi bagian zikir. Kalau antum punya jam berapa terus waktu murojaah, itu tidak akan mengurangi waktu zikirnya, tidak akan mengurangi. Dan jangan dibanding-bandingkan. Ustaz, lebih afdal mana antara membaca zikir atau membaca Quran? Lebih afdal mana? Tentu lebih afdal Al-Quran. Tapi dua-duanya bernilai kebaikan. Tidak boleh dibandingkan, ya. Dua-duanya sama-sama nilai kebaikan. Tidak boleh dibanding-bandingkan, karena zikir tidak mengambil waktu antum untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak mengambil untuk membaca zikir. Ya, waktu zikir memang maksud dari Nabi. Memang ada anjuran dari baginda Nabi, ya, jam-jam tertentu. Kalau lewat dari jam tersebut sudah habis fadilahnya. Ini kalau tahu antum fadilah zikir pagi itu sampai keluar saja matahari dikit, pahalanya selevel pahala diskon, selevel pahala haji mabrur dan umrah mabrur. Cuma itu saja.